Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Hikmah, NIM 1905076023, kelas PBI 2019A, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan kembali mereview materi yang telah disampaikan kelompok 3 mengenai perbandingan novel Indonesia dan novel terjemahan. Pada bab ini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Yang kedua, karakteristik novel terjemahan, dan yang terakhir membahas yaitu novel serius, populer, dan teen lead. Yang pertama yaitu membandingkan novel Indonesia dan novel terjemahan. Novel Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dan pengarang asal Indonesia. Biasanya tokoh cerita menggunakan nama-nama asli Indonesia. Setting novel Indonesia adalah 66% mengambil setting waktu kekinian zamannya, serta 34% bercerita tentang masa yang belum lama berlalu. Contoh novel asli Indonesia ada 4. Yang pertama adalah Gadis Pantai Siti Nurbaya karya Sastra Rusli dan Laskar Pelangi karangan Andrea Hirata. Novel terjemahan adalah novel yang ditulis dalam bahasa asing oleh pengarang berkebangsaan asing yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Setting pada novel terjemahan yang biasanya berada di tempat-tempat atau suasana luar negeri dengan beragam kehidupan yang modern dan atau klasik. Penokohan di dalam novel terjemahan biasanya disesuaikan dengan budaya atau negara asal pengarang novel terjemahan tersebut. Contoh novel terjemahan adalah Twilight, Harry Potter, Petualangan Sherlock Holmes, dan lain sebagainya. Persamaan dan perbedaan novel Indonesia dan novel terjemahan bisa dilihat dari persamaan unsur intrinsik. Sama-sama memiliki unsur seperti tema, alur maju, mundur, atau campuran, tokoh dan penokohan, sudut pandang latar, gaya bahasa, dan amanat. Persamaan unsur karakteristik, sama-sama terdapat biografi pengarang berdasarkan kondisi masyarakat dan mempunyai nilai-nilai dalam cerita. Perbedaan yang terletak pada pengarang yang terletak pada ekstrinsik, unsur intrinsik, yaitu pengarang kondisi masyarakat serta nilai-nilai dalam ceritanya yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang geografis, sosial, dan budaya di negara Indonesia dan negara lain. Karakteristik novel terjemahan, yang pertama itu bahasa yang digunakan biasanya bahasa baku, lebih banyak kisah hayalan watak atau perilaku tokoh berdasarkan latar belakang sosial, budaya, gaya bahasa, menggunakan bahasa asal negara, menceritakan kehidupan seseorang dengan lengkap yang ditulis dalam bahasa asing dan dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik pembangun sebuah cerita, memiliki pengarang dan tersusun secara kronologis. Unsur intrinsik yaitu tema, amanat, setting, penokohan, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsiknya nilai ideologis, nilai politis, nilai ekonomis, nilai sosial, nilai budaya, nilai religius, nilai humanistik, nilai estetika, nilai edukatif, nilai psikologis, dan nilai moral. Novel serius, novel populer, dan teen lead. Novel merupakan sebuah karya prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya. Dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku, rangkaian cerita ini dibangun melalui masalah atau konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita, karena masalah atau konflik yang diceritakan di dalam novel itu lebih dari 2 atau kompleks lebih, karena itu tidak heran jika novel lebih panjang dari cerpen yang biasanya hanya memiliki 1 atau 2 konflik dalam ceritanya. Ciri-ciri novel pada umumnya, novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah katanya lebih dari 35.000. Kata novel ditulis dengan suatu narasi yang deskripsi untuk menggambarkan suasana alur ceritanya. Kompleks cerita sebuah novel panjang, banyak kalimat yang diulang, durasi membacanya cukup lama. Novel serius adalah novel yang perlu keseriusan dalam membacanya. Pembaca dituntut mengekspresikan daya intelektualnya. Ciri-ciri novel serius yang pertama yaitu masalah percintaan banyak diangkat, masalah kehidupan
amat kompleks, mengungkap sesuatu yang baru dengan cara yang baru pula, tidak mengabdi pada selera pembaca, mengambil realitas kehidupan yang bersifat universal sebagai model tujuan penghibur, tetap bertahan sepanjang zaman. Contoh novel serius yang pertama adalah novel Negeri Senja karya Seno Gumira Aji Dharma, yang kedua novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tahori. Novel populer Nur Giantoro menjelaskan bahwa novel populer adalah novel yang populer pada masanya dan banyak penggemarnya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Novel ini jelasnya menampilkan masalah yang aktual. Pada saat novel ini muncul, pada umumnya novel populer bersifat artifisial, hanya bersifat sementara, cepat ketinggalan zaman dan tidak memaksa orang untuk membaca. Sekali lagi, seiring dengan munculnya maka novel baru yang lebih populer pada masa sesudahnya. Ciri-ciri novel populer yang pertama yaitu bentuk covernya yang sering menunjukkan warna cerah, ilustrasi yang agak ramai. Yang kedua, dari segi penokohan, penampilan tokoh yang tidak jelas, identitas tradisi kulturalnya. Yang ketiga, tema yang diangkat biasanya menyangkut kisah percintaan remaja yang masih bersekolah. Yang keempat, dari segi latar belakang. Latar belakang di peristiwa cenderung menampilkan latar kontemporer dengan berbagai peristiwa yang aktual. Yang kelima, tampilnya tokoh-tokoh yang stereotip. Contoh novel populer yang pertama adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang kedua, novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantathur. Yang ketiga, novel Dilan karya Pidi Baik. Novel teen lit adalah singkat dari teen literatur, merupakan sastra populer dengan tema kehidupan remaja beserta pada umumnya. Novel yang ditunjukkan untuk para remaja ini biasanya berisikan tentang kisah atau cerita seputar kehidupan remaja. Segala yang diceritakan dalam novel jenis ini disesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembangnya remaja. Segala yang diceritakan dalam novel jenis ini disesuaikan dengan karakter dan tumbuh kembang remaja biasanya, tapi cerita untuk jenis novel ini adalah tentang cinta dan persahabatan. Teen lit tidak berkisah sesuatu yang berat. Ciri-ciri novel teen lit yang pertama menggunakan bahasanya disesuaikan dengan karakter remaja. Yang kedua, ceritanya bertema ringan dan meliputi kehidupan remaja. Yang ketiga, mengekspor konflik-konflik yang biasanya terjadi pada remaja. Yang keempat, penyelesaian masalah dalam cerita diselesaikan dengan cara menari. Yang kelima, memiliki kecenderungan bahasa ringan dan khas remaja. Yang keenam, biasanya yang menjadi tokoh utama pada teen lit ada seorang gadis. Yang ketujuh, tunduk kepada selera pasar. Yang kedelapan, alur yang sederhana. Contoh novel teen lit adalah Fairies Esti Kinasi. Yang kedua, The Love karya Dian Nurayanindya. Yang ketiga, Rembulan karya Luna Torasyu. Yang keempat, Rahasia Bintang karya Dian Nurayanindya. Yang kelima, Jingga dan Senja karya Esti Kinasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.